Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa perkenalan lingkungan sekolah yang disingkat MPLS. Ibu menyampaikan masalah wawasan Wiyata Mandala. Perkenalkan, hai, nama saya Ibu Karmilawati SPD. Saya guru kelas 9. Saya mengajar IPA dan prakarya. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. 1. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggara pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, unsur yaitu guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembang tugas pendidikan yang disebut hubungan yang serasi. Yang keempat, sebagai unsur warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan normal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. Ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Yang keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Adanya guru dan siswa. Timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapai masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya,
juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal, usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial, budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, serta kemampuan mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Prinsip sekolah. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangkan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan sekolah. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk berniaga yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau menyebarluaskan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda atau kampanye. Yang kelima, shopping film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Penata Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Untuk menjadikan sekolah dengan tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah, yaitu 1. Meningkatkan koordinasi
dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsentin dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. 7. Mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau yang disebut informasi dan penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pembelajaran iptek. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas bertanggung jawab pemimpin, penyelenggara belajar mengajar, serta membina hubungan kerja sesama dan peran serta masyarakat. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan masyarakat sekolah yang melibatkan pendidikan, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta keamanan setempat. 4. Menerbitkan lingkungan sekolah baik yang terbentuk sarana, prasarana, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Keempat, mengadakan pertemuan rutin kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka melaksanakan Wiyata Mandala, perlu upaya menanggulangi secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, baik dilaksanakan secara terpadu, terhadap, bertahap, dan berkelanjutan sebagai berikut. Mekanisme dan pelaksanaan Wiyata Mandala dalam tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. 2. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. 2. Membentuk jaringan-jaringan pengawas atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan atau MOS. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lain. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler
pada masa awal atau akhir semester. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Mekanisme dan pelaksanaan Wiyata Mandala dalam tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif adalah 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. 2. Membatasi area tempatnya terjadinya aksi. Ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu berkembang dan mencegah isu-isu baru. Keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. 5. Mengungkapkan lebih lanjut ketertiban pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan menyelenggarakan secara hukum. 6. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Selamat belajar.